Oke, puji Tuhan, hari ini tanggal 24 Mei 2026. Ini adalah minggu keempat, tapi belum minggu terakhir. Masih ada satu minggu lagi terakhir di bulan Mei. Kita diberi kesempatan siang hari ini untuk kembali baca firman Tuhan. Ya, ini apa yang kita pelajari boleh menguatkan iman dan jadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dengan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Kita bersatu hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dari awal sampai terselesainya tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, dan tidak ada gangguan dalam bentuk apapun. Bahkan fasilitas yang kami pakai, alat maupun jaringan semua berfungsi dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mulai dengan sharing dulu. Sudah lama tidak kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tessa, ceritakan kebaikan apa yang kamu alami dalam hari-hari ini. Kalau saya itu jadi beberapa minggu lalu mungkin ya, saya lupa Pak, tepatnya hari apa. Tapi saya itu di pikiran saya tiba-tiba saya bilang, aduh udah lama nggak makan martabak manis, kepengen martabak manis gitu. Tapi saya nggak yang kepengen banget sebenarnya, saya cuma kayak dalam hati aja. Terus kemarin hari Jumat, saya itu ada PA pemuda. Dan saya pulangnya itu sama sepupu saya naik motor. Tapi sepupu saya itu mau ngambil eh, tas P3K Hmm. punya pemuda itu di tempat temennya. Itu sama pemuda juga. Nah, rumahnya itu kebetulan di situ juga, cuma beda komplek. Satu perumahan itu tapi beda komplek. Nah, ternyata pulang-pulang itu hujan, udah mau ke rumah temennya sepupu saya ngambil P3K, tiba-tiba hujan deras banget. Jadi mau nggak mau diterabas kan. Karena kalau nggak diterabas nanti semakin deras. Terus juga soalnya nggak bawa mantel. Terus habis itu akhirnya berteduh dulu di rumahnya temannya sepupu saya ini sambil nyari tas P3K-nya. Pas berteduh, tiba-tiba disuguhin minum, disuguhin makan. Nah, bapaknya ini kan majelis, dia baru pulang dari kerjaannya. Nah, pulang-pulang ternyata bapaknya ini bawa martabak manis sama martabak asin. Pas di situ saya langsung kayak dalam hati kayak, kemarin aku pengen, ternyata sekarang bisa makan, bukan beli sendiri, tapi kebetulan malah disuguhinnya martabak. Begitu, Kak. Luar biasa yang diinginkan akhirnya didapatkan tanpa terduga. Martabak apa martabak manis? Disuguhinnya tuh martabak manis ada, martabak asin juga ada, Pak. Oh, Jadi saya Sinta mendapatkan tahu. dua-duanya, padahal yang saya pengen itu cuma martabak. Sinta tahu martabak manis itu apa? Tahu Pak, Apa terang itu? bulan. Ya, kalau di Surabaya itu namanya terang bulan. Desa. Kalau di arah ke sana sampai Jakarta, orang Jakarta nggak tahu terang bulan. Tahunya martabak manis. Ternyata di Purwokerto juga istilahnya martabak manis. Di Surabaya namanya terang bulan. Luar biasa. Itu apa namanya hadiah hiburan yang Tuhan berikan Tesa. Ya itu bukan apa namanya bukan berkat besar. Artinya tanpa Tesa dapat martabak nggak ada masalah. Tapi Tuhan memberi hadiah hiburan supaya bisa bersuka cita, bersyukur. Nara, ada kesaksian apa yang bisa diceritakan? Gak ada. Gak ada. Oh, belum ada. Sinta, bisa berbagi? Tuh hilang, Kak Sinta. Oke, kita masuk dalam ajaran firman Tuhan ini. Sambil nanti Kak Sinta langsung pergi. Kita akan belajar satu bagian yang
selama ini kita juga sudah secara tidak langsung mempelajari. Saya beri nama saat teduh. Saat teduh ini adalah yang sehari-hari kita lakukan, tapi kadang kita tidak tahu apa itu saat teduh, apa maksudnya. Ya, kalau orang-orang yang hidup di tahun 80, 90-an atau di awal tahun 2000-an masih memahami saat teduh. Masuk mungkin mamanya Tessa juga masih tahu saat teduh. Orang-orang zaman dulu sangat paham, bahkan tidak pernah melewatkan apa yang namanya dengan saat teduh. Dan tapi belakangan ini kata-kata ini jarang dan saya coba menghidupkan lagi dalam pembelajaran firman Tuhan kita sehari-hari. Apa yang maksud saat teduh kita pelajari? Yang pertama, pengantarnya, setiap agama itu memiliki cara tersendiri untuk beribadah pada Tuhan yang disembah. Semua agama kita tahu pasti punya cara sendiri untuk beribadah. Demikian juga dengan kekristenan, memiliki kebiasaan yang unik, yang berbeda dari kebiasaan agama. Salah satu kebiasaan yang dimiliki orang Kristen yaitu saat teduh. Apa saat teduh? Saat teduh artinya waktu khusus bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam suasana yang tenang. Sekali lagi, kita punya waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam suasana yang tenang. Suasana yang tenang itu kan kata lainnya teduh. Teduh itu kan tenang. Dalam suasana yang baik. Bukan di pasar harus kita baca firman Tuhan. Ya, atau mungkin dalam situasi rame. Ya mungkin untuk hal-hal tertentu karena situasi darurat ya bisa. Tapi sebaiknya kita bertemu dengan Tuhan itu secara pribadi dalam suasana yang tenang. Yang tidak banyak gangguan. Masuk bagian firman Tuhan yang pertama, eh, Nara bacakan Daniel pasal 6 ayat 11. Pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Iya. Nah, ini ada Kak Sinta aman? Sudah aman? Kira-kira? Lumayan, Pak. Soalnya mendung di sini. Mendung. Sinyalnya naik turun. Iya, Pak. Oke. Nah ini, mumpung masih ada Kak Sinta dan aman sampai selesai. Apa ini kesaksian yang bisa dibagikan dulu sebelum kita berlanjut? Mungkin apa bersyukur susternya udah kembali, Pak. Jadi kerjaan udah ringan. Oh, susunan sudah. Tanggal berapa atau kapan itu? Baru. Tanggal 19 kemarin, hari Senin Oh, itu, Pak. sudah. 18 atau 19. Ya, gitu. Jadi tugasnya sudah lebih ringan, Sinta. Jadi kalau siang sudah bisa pulang. Iya, Pak. Oke, luar biasa. Gitu. Kembali ke pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita belajar yaitu saat teduh. Mungkin waktu awal-awal dulu, waktu kita awal-awal memulai Komsel, Tessa masih belum bergabung, kita sudah pernah mempelajari ini. Jadi kita pelajari lagi, sudah menjadi berkat yang baik. Saya ubah sedikit-sedikit, saya tambahi beberapa ayat firman Tuhan. Daniel berdoa itu 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Waktu itu Daniel mendapatkan surat perintah bahwa siapapun yang tidak menyembah kepada Raja Darius ya, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan Daniel yang sudah dapat surat perintah itu, dia mengadukan kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa di kamar atasnya itu kiblatnya menghadap Yerusalem. Kiblat itu arah berdoa.
Kalau saudara-saudara kita yang Bani Kedar, Bani Kedar itu kan Muslim, mereka menghadap kiblatnya itu ke Mekah. Tapi Daniel karena dia orang Yahudi, dia berdoa ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berwujud berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ini yang pertama 3 kali sehari. Kemudian Mazmur 119 ayat 164, Tessa bacakan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, ini ditulis oleh Raja Daud. Dia 7 kali dalam sehari muji-muji Tuhan. Muji Tuhan itu menyampaikan pujian pengagungan kepada Tuhan 7 kali dalam sehari. Itu bukan spontan sekali-sekali, tapi memang ada aturan. Sekali lagi saya kembali ke depan. Saat teduh itu apa? Kebiasaan kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam suasana yang tenang. Setiap agama punya cara tersendiri untuk beribadah pada Tuhan. Nah, tapi kekristenan unik, ada namanya saat teduh. Waktu khusus bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam suasana yang tenang. Karena itu disebut saat teduh. Nah, masuk dalam pelajaran firman Tuhan, poin pertama, setiap agama memiliki kebiasaan masing-masing. Umat Yahudi mengadakan doa 3 kali sehari. 3 kali sehari jam 9, 11, dan jam 15 atau jam 3 sore. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Daniel itu orang Yahudi. Itu nanti dituliskan 3 kali sehari. 3 kali sehari berarti ada aturannya. Jam 9, 11, dan jam 3. Dia berdoa kepada Tuhan menghadap ke Yerusalem. Waktu itu dia masih di pembuangan, ditahan di negara Babel, di kerajaan Babel. Jadi orang Yahudi ketika sembahyang berdoa 3 kali sehari menghadap arah ke Yerusalem. Kalau mereka sudah tinggal di Yerusalem lagi, ya mereka tidak menghadap ke Yerusalem, tapi mereka itu tetap 3 kali sehari. Kemudian umat Kristen gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks ini adalah gereja Kristen yang mula-mula mengadakan sembahyang 7 kali sehari, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan itu sebenarnya berupa sholat. Jadi supaya tidak salah paham, di Kristen juga ada sholatnya. Kristen gereja Ortodoks, gereja mula-mula, gereja yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah itu daerah Arab dan sekitarnya. Mereka mengadakan sholat. Sholat itu memuji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud ini. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau, Raja Daud, memuji-muji Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan ada ya, sholatnya. Jam 6, jam 9, 12, jam 3 sore, jam 18, kemudian saat menjelang tidur jam tengah malam, 7 kali. Jadi kalau berdoanya 3 kali sehari, tapi memuji Tuhan ya, itu 7 kali dalam sehari. Seperti dilakukan oleh Raja Daud. Itu memang ada aturannya, ada sholatnya. Jadi kalau kalian tahu ada orang Kristen berjenggot, terus ada mereka menggelar sholat ketika ibadah, itu mereka memang mengikuti gereja Ortodok, gereja yang ada di Timur Tengah sana. Nah, sementara umat Islam mengadakan sembahyangnya 5 kali sehari. Seperti kita kenal ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nah, itu kan 5 kali sehari. Tapi orang Kristen Ortodok 7 kali malah, Islam 5 kali. Umat Hindu melakukan sembahyang 3 kali sehari. 3 kali sehari. Itu pagi, siang, dan sore disebut Tri Sandhya. Jadi ini yang bisa kita ketahui bahwa ada aturan di masing-masing agama. Daniel itu agamanya bukan Kristen, dia belum Kristen, tapi agama Yahudi. Agama Yahudi itu yang orang-orang di perjanjian lama, mereka agamanya Yahudi. Seperti Abraham, Daniel, atau tokoh-tokoh yang lain, Daud. Bahkan orang-orang di zaman Tuhan Yesus, mereka masih belum Kristen. Mereka agama Yahudi. Tuhan Yesus pun juga mengikuti tata cara Yahudi. Apa itu? Disunat, dan ketika berdoa dia ada bersujud, ya karena memang itu agama Yahudi. Kalau ada orang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu Muslim karena dia bersujud, tidak, dia karena dinya, dia mengikuti tradisi Yahudi.
Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen? Kita sebagai pengikut Kristus tidak dibatasi jadwal tertentu. Tidak ada di Alkitab satu berdoa jam ini, dua jam ini. Kapan saja, saat apapun, dan dimanapun kita bisa berdoa pada Tuhan. Mengapa? Karena kita hidup dalam masa kasih karunia. Kasih karunia itu tidak membatasi kita. Kasih karunia itu tidak memberikan kita batasan-batasan yang kaku. Bahwa kamu harus ini, waduh jam ini saya harus sembahyang, oh jam ini saya harus berdoa. Tidak, setiap saat kita bisa datang pada Tuhan, itu namanya masa kasih karunia. Kapan saja bisa berdoa. Ketika di perjalanan, naik kendaraan umum, atau di tempat kerja, saya harus berdoa dulu. Tidak ada masalah, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, setiap saat bisa. Kita bisa bebas berdoa dengan cara, bahasa, dan sikap apapun selama sopan. Sementara ada orang-orang yang hanya melakukan ibadahnya sekedar ritual gerakan yang dihafalkan. Tahu ya maksud saya ya? Ada orang-orang yang hanya melakukan ibadah sekedar melakukan ritual gerakan. Gerakan ini, terus ini selesai. Tapi tidak ada perubahan dalam hatinya. Nanti jam berikutnya melakukan lagi ritual yang sama, gerakan yang sama. Kita bisa bebas berdoa dengan cara apapun. Mungkin dengan lipat tangan, mungkin dengan angkat tangan, bersujud pun tidak ada masalah. Dengan bahasa apapun, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa pun tidak apa-apa. Dan apapun, sikap apapun selama kita sopan. Sopan itu apa? Ya tidak boleh kita berdoa sambil tidur. Tuhan, terima kasih. Kecuali kalau memang sakit. Kita lakukan dengan. Tapi sebaiknya, banyak hamba Tuhan menyarankan seperti ini. Sebaiknya lakukan saat pagi hari dan di tempat yang tenang. Pagi hari dan di tempat yang tenang. Tanpa banyak gangguan dari orang. Mengapa? Karena pagi hari pikiran kita masih segar, masih fresh, masih belum banyak dipenuhi oleh masalah, belum banyak melakukan berbagai aktivitas, masih belum banyak numpuk dengan berbagai hal yang lain. Misalkan, aduh, saya ada tugas ini, aduh, saya harus mengerjakan cepat-cepat. Tapi pagi hari kita bangun lebih awal dan kita berdoa, itu kita datang pada Tuhan dalam situasi yang lebih segar, yang lebih baik, kita masih belum dipusingkan banyak. Sekali lagi memang tidak ada aturan waktu, tapi sebaiknya pagi hari. Usahakan melakukan saat teduh pagi hari. Karena kita menyediakan waktu. Menyediakan itu kita memberi. Ini adalah waktu saya. Memberi waktu buat Tuhan. Bukan menyisihkan. Menyisihkan itu apa? Di sela-sela sibuk-sibuk. Oh iya, saya tak sempatkan sebentar. Itu menyisihkan. Apalagi menyisakan. Menyisakan itu sudah capek-capek semua. Terus baru saat teduh, doa datang. Yang nanti enggak fokus semua. Jadi lebih baik menyediakan. Itu menyediakan berarti kan masih awal. Sama seperti orang kalau makan. Kan kita enak kalau kita itu beli makanan atau dapat makanan yang masih utuh dan disediakan. Daripada waktu disisihkan buat saya, akhirnya cuma dapat separuh. Apalagi menyisakan. Temennya nggak habis atau ibunya nggak habis makannya, kasih ke Tesa, waduh kok saya dapat sisa-sisa kan nggak berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sharing yang pertama yang saya berapa kali bertanya. Jam berapa biasanya kamu melakukan saat teduh? Atau waktu khusus kamu untuk Tuhan? Kalau dari Sinta, jam berapa biasanya kamu saat teduh? Jam 6:30-7-an, Pak. Jam 6 sampai 7. Ya, usahakan konsisten, tapi juga jangan sampai jam itu menyita Sinta, menyita waktu Sinta, sehingga terburu-buru segala sesuatu. Kalau di jam itu ternyata menyita waktu, ya usahakan bangun lagi. Tapi kalau di jam itu memang kamu bisa lebih leluasa, ya tidak. Kalau Nara, jam berapa kamu sebaiknya melakukan saat teduh?
Sebelum tidur. Sebelum tidur. Memang sebelum tidur ya usahakan tidak apa namanya itu tetap berjalan dengan tidak berkurang waktunya. Dan yang Tessa, jam berapa sebaiknya kamu melakukan saat teduh? Kalau saya biasanya setelah bangun tidur, Pak. Bangun tidur itu jam berapa? Ya kalau sekolah paling jam setengah 6 gitu. Tapi kalau libur paling jam 7. Tambah siang. Ya, ya tidak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan sampai itu menjadi menyita waktu. Artinya dengan saat teduh itu kemudian mengganggu waktu yang lain jadi buru dan seterusnya. Kalau memang masih ada yang dikerjakan berikutnya, ya bangun lebih pagi. Tapi kalau memang di jam-jam setengah 6 itu saya bisa aman ya, tidak masalah. Nah, itu yang pertama adalah bahwa setiap agama memiliki kebiasaan masing-masing. Kita sampai di sini. Tapi kita memang tidak ada jam tertentu. Karena kita ada dalam masa kasih karunia. Kasih karunia itu adalah tidak dibatasi oleh aturan. Kalau orang perjanjian lama, mereka banyak dibatasi oleh aturan. Sejak Tuhan Yesus disalibkan, kita hidup dalam masa kasih karunia yang bukan berarti bebas, tapi kita tidak hidup dalam aturan-aturan yang menyulitkan. Namun sebaiknya kita datang pada Tuhan di pagi hari, saat pikiran masih segar dan belum banyak beban yang lain. Sharing yang kedua, pembelajaran kedua, Ibrani 10 ayat 25. Tak tolong Sinta bacakan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ada kata pertemuan ibadah. Nara, bacakan Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini Tuhan Yesus. Ya, pagi-pagi, waktu hari masih gelap ya kira-kira antara jam 3 sampai jam 5. Kadang di Surabaya jam 5 sudah terang. Tuhan Yesus bangun, pergi keluar. Dia cari tempat yang sunyi, yang tenang, dan berdoa di sana. Yang kedua, pelajaran dari saat teduh, yaitu ada dua bentuk ibadah. Dalam kekristenan ada dua jenis ibadah. Ibadah itu apa sih? Kata ibadah artinya kita bertemu dengan Tuhan. Itu saja gampangnya. Jadi kata ibadahnya pertemuan kita dengan bukan oh ibadahnya saya datang ke gereja, saya datang ke ibadah itu kita bertemu dengan. Yang pertama ada ibadah secara korporat atau bersama. Ibadah bersama itu dengan orang lain. Setiap hari Minggu, ada juga ibadah tengah minggu seperti doa malam atau kebaktian keluarga, FA. Kalau kalian tahu GMS ada istilah CG itu tengah minggu. Ada persekutuan doa, komsel seperti ini itu juga ibadah bersama, ini juga termasuk ibadah. Karena ibadah nggak selalu harus di sebuah gereja, nyanyi-nyanyi, persembahan. Ketika kita bersama-sama, kita mencari wajah Tuhan bersama dengan orang lain, itu juga ibadah seperti saat ini. Yang kedua ada juga ibadah secara pribadi. Setiap hari ada waktu yang kita sediakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu ibadah pribadi, jadi kita sendiri berdua dengan berjumpa dengan. Ini ada gambar, ada dua jenis ibadah. Yang satu dengan orang-orang, ya, di sebuah tempat, gereja, ya, orang memuji Tuhan. Tapi ada juga yang sendiri di kamar yang sepi, kamar yang sunyi. Ini juga ibadah secara pribadi, yang kita sebut dengan saat teduh. Kedua bentuk ibadah ini saling melengkapi. Kita tidak bisa memilih beribadah di gereja seminggu sekali, tapi meninggalkan jam doa pribadi kita. Saya akan cukup ibadah di gereja seminggu sekali hari Minggu. Tak perlu saat teduh, tidak bisa. Juga tidak bisa bahwa saya cukup saat teduh setiap hari, tapi nggak mau ibadah sama yang lain. Itu egois. Walaupun ada orang-orang yang melakukan seperti itu karena mungkin kecewa dan sebagainya.
Tapi kedua hal ini saling melengkapi. Kedua bentuk ibadah. Ketika beribadah bersama, kita bisa saling membangun dan ketemu teman, ketemu orang lain. Kita dengar firman Tuhan, ini kan saling melengkapi. Namun saat ibadah pribadi, kita mengasah kepekaan rohani kita bersama dengan. Ketika kalian berdoa sendiri dengan Tuhan, tiba-tiba mungkin Tuhan memberikan pengarahan. Kamu jangan melakukan yang seperti itu lagi. Atau mungkin juga dikasih tahu sama Tuhan dalam hati, tinggalkan kebiasaanmu yang salah, dan sebagainya. Dan Tuhan memberi kekuatan untuk kita menjalani satu hal. Itu namanya kita ibadah pribadi dengan Tuhan, kepekaan rohani kita terbuka dengan sendirinya. Jadi kalau kalian terbiasa baca firman Tuhan pribadi, doa pribadi, Tuhan itu akan banyak bicara di hati kalian. Kata-kata atau penguatan yang kedua, tujuan utama dari ibadah yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Iman kita dikuatkan, wawasan kita bertambah, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Tujuan ibadah sekali lagi berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau orang ketika ibadah tidak berjumpa dengan Tuhan, hanya sekedar rutinitas, ya sayang sekali. Karena itu kan tidak heran ada orang ketika ibadah, pulangnya hatinya berubah. Masalahnya menjadi tidak lagi dipikirkan. Imannya jadi kuat, wawasannya bertambah. Melalui apa? Firman Tuhan kan wawasan membuat wawasan bertambah. Seperti kalian belajar firman Tuhan siang ini, wawasan yang baru ditambahkan. Dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Itu yang utama. Tujuan ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sharing yang kedua, apa manfaat yang kalian dapatkan ketika beribadah bersama orang lain? Gereja, di persekutuan doa, dan sebagainya. Apa manfaat yang kalian dapatkan ketika satu kali ikuti ibadah bersama gereja? Kalau Tessa, apa manfaat yang kami dapatkan? Manfaatnya mungkin bisa dapat lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, juga bisa saling bertukar pikiran tentang kayak kalau lagi persekutuan, bertukar pikiran tentang firman-Nya itu. Tuh, ada kesempatan sharing-sharing diskusi juga. Waktu itu pernah Pak ada persekutuan gitu, jadi tiap pulang sekolah di hari Jumat itu kayak ada persekutuan Alkitab, Oh iya, seperti konser juga. puji Tuhan. Dan bisa saling membangun. Bertukar pikiran itu kan, oh pendapatnya dia seperti ini, pendapat kita ini, dan saling menguatkan satu. Oke. Nara, apa manfaat yang kamu dapatkan ketika beribadah bersama orang lain di gereja? Ya, apa manfaat? Bisa punya teman juga. Bisa punya teman, bisa punya teman yang seiman, yang bisa diajak apa sharing, bercanda, berbicara yang baik, bisa punya teman yang seiman luar biasa. Kalau menurut Cinta, apa manfaat kamu dapatkan ketika beribadah bersama orang lain? Bisa mengenal orang lain, Pak. Terus belajar dari pengalaman orang juga. Bisa mengenal orang lain, bisa belajar dari pengalaman orang juga yang seiman. Karena apa? Pengalaman orang lain yang seiman itu kan bisa membangun iman kita juga. Kalau orang lain yang di luar Tuhan Yesus kan, kita mungkin masih bertanya-tanya. Orang lain yang sama-sama seiman dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, membagikan kehidupannya yang mungkin tidak mudah, tapi kemudian menemukan jalan keluar. Kita pun diberikan. Oke, sharing yang ketiga. Tessa, minta tolong bacakan. Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggumu. Iya, Mazmur ini juga ditulis oleh Daud. Waktu pagi engkau mendengar seruanku, dia bercerita pada kita.
dia sharing, dia curhat, Tuhan mendengar seruan. Terus mengatur persembahan bagimu itu artinya apa ya? Dia memuji Tuhan, dia memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan itu bukan uang, tapi pujian penyembahan dan menunggu-nunggu, nunggu sampai Tuhan datang menyatakan isi hati. Mengatur persembahan itu memberikan pujian yang penyembahan. Sinta, Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, Tuhan Yesus juga semalam-malaman berdoa kepada Allah. Apa yang bisa kita pelajari? Sharing yang ketiga atau pembelajaran ketiga yang dilakukan saat teduh itu apa saja? Nah, sekali lagi di Alkitab memang tidak ada aturan pedoman karena Alkitab itu kan bukan tata tertib sekolah atau tata tertib kerjaan. Tapi apa yang ada di firman Tuhan bisa kita simpulkan, bisa kita ringkas. Menjadi pembelajaran yang baik. Langkah-langkah saat teduh apa yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, awali dengan doa dan ucapan syukur. Ketika kalian saat teduh berjumpa pribadi dengan Tuhan, awali dengan doa dan ucapan syukur. Kalau pagi hari kita berdoa mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, semua bagian tubuhku berfungsi dengan. Kalau malam, kalian bisa berdoa, terima kasih Tuhan, saya bisa menjalani sepanjang hari ini dengan baik, meskipun tidak mudah, meskipun ada kesulitan. Atau terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan hari itu. Kalau kita bisa mengawali dengan ucapan syukur. Kalau pagi, bisa bangun pagi, kita mengucap syukur. Malam, mengucap syukur karena sudah bisa menjalani hari itu. Ada dalam keadaan sehat itu, jangan sampai kita lupakan. Tak terus sampaikan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini aku bangun, keadaan baik, keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya masih bisa berfungsi dengan baik tubuh saya. Karena sekali lagi di hari yang sama, ada orang-orang yang tidak bisa bangun lagi karena usia hidupnya sudah berakhir. Atau juga karena dia sedang sakit di rumah sakit sehingga tidak bisa leluasa bangun. Kalian yang masih bisa bangun, ucapkan syukur. Yang pertama, awali dengan ucapan syukur. Yang kedua, boleh menaikkan pujian satu atau dua. Boleh membuka dengan lagu pujian ucapan syukur yang berfungsi sebagai pengantar untuk menerima firman. Misalnya kalau pagi kita berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kamu ucap syukur kepada Tuhan dengan lagu pujian. Kenapa kok ada nyanyinya? Supaya hati kita ini lumer. Lumer itu siap untuk dibaca, siap untuk menerima firman Tuhan, siap untuk melakukan segala sesuatu. Jadi dilembutkan dulu dengan lagu pujian. Dengan lagu pujian. Lupa, saya nggak enak di ruangan saya banyak orang yang tidur atau kamu dalam hati atau pelan-pelan naikkan pujian. Kalau kalian naikkan pujian satu lagu saja, saya yakin ada damai sejahtera di dalam kalian. Dan yang ketiga, membaca firman Tuhan yang jadi bagian hari itu. Kalau dulu orang-orang yang dulu membacanya melalui buku renungan harian, sekarang buku renungan harian sudah jarang. Kemudian juga bisa baca melalui petunjuk, bacaan Alkitab, atau juga renungan yang selama ini saya bagikan. Baca, usahakan untuk mencatat bagian penting yang didapatkan dari bacaan firman Tuhan. Apa? Supaya tidak terlewatkan. Orang kalau mencatat itu kan eh, dia bisa menangkap apa yang dibaca dan juga jadi komitmen pribadi yang baik. Misalkan melalui firman Tuhan ini saya diajarkan untuk berkata yang jujur. Berarti kan jadi komitmen sendiri yang tidak bisa diingkari. Atau saya harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan melalui firman Tuhan ini saya belajar untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saya. Itu kan kalau menangkap pesan firman Tuhan dan dicatat. Orang-orang dulu, orang tua kalian yang hidup di tahun-tahun yang lalu, mereka tidak hanya membaca dari buku, biasanya juga punya buku catatan sendiri. Ya, saya pernah tahu enggak, ibumu mungkin pernah cerita atau enggak kalau dulu sering mencatat
firman Tuhan? Saya tidak tahu sih. Gimana, Pak? Kamu pernah tahu apa enggak ibumu dulu sering mencatat firman Tuhan yang dibaca? Tidak ada buku atau apa? Tidak pernah cerita? Kita pernah tahu? Kayaknya pernah tahu, Pak. Tahu. Tahu bukunya atau memang diceritakan? Tahu bukunya. Nah, orang-orang dulu memang suka mencatat apa yang jadi bagian yang dipelajari. Boneka Sinta Wilawat. Ya ini jadi sharing kita. Yang apa kita lakukan saat teduh, yaitu mengawali dengan ucapan syukur, menambahkan dengan pujian, lagu pujian, dan mencatat bagian membaca firman Tuhan dan mencatat. Sinta pernah tahu enggak, mamamu pernah mencatat firman Tuhan di masa-masa yang dulu? Pernah, Pak. Pernah. Nenek juga. Oh, nenek juga. Ya, karena masa-masa dulu orang-orang kan teratur membaca Quran. Karena itu kalau sekarang kan memang mungkin sudah tidak zamannya, tapi saya hidupkan itu melalui kalau kalian pakai buku nanti tambah banyak buku yang harus dihabiskan. Jadi dengan cara chatting itu. Sinta meneruskan kebiasaan baik dari omanya, dari mamanya, dengan saat teduh yang dicatat melalui chatting itu. Itu juga bagian yang baik. Luar biasa. Quote yang ketiga, kerjakan saat teduh menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Sampai kita merasa ada yang kurang kalau belum melakukan saat teduh. Kalau hari itu belum saat teduh, rasanya ada yang kerjakan menjadi sebuah kebiasaan. Bukan sekedar sebagai ritual, ya, tapi kita merasa ada yang kurang. Sama seperti kita makan pagi. Kita makan pagi, satu kali kita belum makan pagi, buru-buru atau orang tua masak belum matang. Rasanya, waduh, kok ada yang kurang, saya belum makan. Lemes atau rasanya nggak bisa punya tenaga. Dan juga kerjakan saat teduh menjadi kebiasaan baik. Sampai merasa ada yang kurang. Kalau hari itu belum melakukan saat teduh. Waduh, hari ini tadi saya buru-buru. Saya belum saat teduh. Dan ada waktunya menyendiri sebentar. Baca film. Diskusi terakhir, apa manfaat yang kamu dapatkan dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau saat teduh selama ini? Dari Nara, apa manfaat yang kamu dapatkan? Jadi lebih dekat. Jadi lebih dekat dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengajar, ada Tuhan yang mengarahkan. Kalau Sinta, apa manfaat yang kamu dapatkan dari saat teduh dengan Lebih tenang menjalani hari, Pak. Tuhan dan ada kekuatan yang baru. Nah, kalau Tessa, apa manfaatnya? Saya sama kayak Kak Sinta, sama juga kayak Nara, Pak. Terus juga saya bisa lebih berserah ke Tuhan. Kayak hari ini semuanya diserahkan ke Tuhan. Kayak gitu, Pak. Serah pada Tuhan, Tuhan, dasar Tuhan. Oke, juga itu yang jadi sharing kita hari ini tentang saat teduh yang merupakan kebiasaan yang unik dari kekristenan yang semestinya tetap kita kerjakan setiap hari. Sebaiknya. Oke, Nara bisa tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada hari ini. Tuhan Yesus berkati agar komsel hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam Tuhan Yesus Elia, amin. Nah, kita bisa buka sebentar kamera. Dan oke, terima kasih teman hari ini. Tuhan memberkati. Makasih, Pak.